Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, masyarul muslimin wal muslimat, sidang jemaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali subuh hari ini kita dikumpulkan, dipertemukan dalam majelis yang mulia ini. Tentu pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dilekatkan dengan nikmat ubudiyah, nikmat penghambaan yang kita ekspresikan dengan salat. Selanjutnya kita lanjutkan kembali kajian kita masih tentang doa. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, kita masuk pada bahagian inti, yaitu susunan doa itu sendiri. Bagaimana kita memulai dan bagaimana kita mengakhiri. Awal dan akhir doa itu sama, yaitu diawali dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian kita berdoa dengan suara yang lirih. Adabnya itu dengan suara yang lirih, kecuali dalam momen-momen tertentu seperti khatib, ya. Seperti khatib itu disunnahkan dengan suara yang keras. Apakah ketika khutbah Jum'ah, khutbah hari raya, atau khutbah solat istisqa, solat minta hujan. Tapi secara umum berdoa itu disunnahkan dengan suara yang lirih. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Jadi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan dan suara yang khufyah. Khufyah itu ada suaranya tapi cukup untuk kita dengarkan sendiri. Jadi seumpama ada orang yang duduk di dekat kita itu, orang ini tidak bisa mendengar dengan jelas. Itu namanya khufyah. Nah, ini dicontohkan oleh Nabi Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Jadi beliau ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan nidaan khafiyya, di suara yang halus. Nah, setelah itu kemudian kita tutup doa itu dengan terlebih dahulu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di ujung sekali itu kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan bahwa kedudukan pujian dan salawat pada batang tubuh daripada doa itu tidak ubahnya seperti bersuci, kedudukan bersuci di dalam solat. Ya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, nah ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, itu kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Ini yang paling umum, minimal itu kita ucapkan alhamdulillah. Kita juga bisa menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala.
seperti doa yang dicontohkan, ada doa yang diriwayatkan bahwa ini doa Nabi Khidir. Itu dicontohkan di situ antara apa yang diminta itu disinkronkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti contoh ya Rahman, wahai Allah yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih, irham dha'fana, kasihanilah kelemahan kami. Nah, jadi kata-kata ya Rahman ini sinkron dengan irham. Ya Rahman, wahai yang Maha Pengasih, irham, kasihanilah dha'fana, kelemahan-kelemahan kami. Nah, apalagi ya Ghaffaru, wahai zat yang Maha menutupi dosa-dosa. Jadi Ghaffar itu Ghafur, Ghaffar, ini semua adalah bentuk kata hiperbola yang menunjukkan makna mubalaghah, sangat, teramat sangat. Nah, jadi kalau Ghafir itu zat yang menutupi dosa, tapi kalau dirubah kemudian menjadi Ghaffar atau Ghafurun, berarti itu zat yang teramat sangat. Ya, tidak ada dosa yang tidak bisa ditutupi sebesar apapun. Nah, jadi ketika kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita puji Allah terlebih dahulu dengan menyebutkan namanya, ya Ghaffar, wahai zat yang teramat sangat berkuasa untuk menutupi semua dosa-dosa, ighfir lana, tutupilah dosa-dosa kami. Ya Rahman irham dha'fana, ya Ghaffar ighfir dzunubana. Ya Sattar, Sattar ini juga, Sattar ini yang Maha menutupi aib, yang Maha menutupi celah. Nah, jadi kita ini banyak celah kita, banyak aib kita yang sebenarnya kalau orang ketahui itu kita akan malu. Nah, orang mengetahuinya kita akan malu di dunia, apatah lagi di akhirat nanti. Nah, jadi ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditutupi aib kita, maka kita memohon dengan namanya, yaitu ya Sattar. Wahai zat yang Maha menutupi aib, ustur uyubana, ustur uyubana. Jangan permalukan kami di dunia, di akhirat, tutupi aib kami. Ya, Allahumma ya Rahman irham dha'fana, ya Ghaffar ighfir dzunubana, ya Sattar ustur uyubana. Apalagi ya Latif. Ya Latif itu maknanya wahai zat yang maha halus, yang maha lembut. Ya, maha lembut caranya menyelesaikan masalah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menyelesaikan masalah itu dengan kelembutan, tidak ada yang rusak. Itu Latif. Nah, jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Latif, wahai zat yang maha lembut, ultuf bina, berlemah lembutlah kepada kami. Nah, ini contoh bagaimana kita menghadirkan rasa di dalam doa itu dengan menyebut atau mensinkronkan antara permintaan-permintaan kita dengan satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang berkesesuaian. Di antara yang disebutkan juga sebagai bentuk puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum berdoa itu adalah menggunakan atau memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang paling agung. Ya, di antaranya itu dengan ya Allah. Ya Allah, atau kita mengatakan Allahumma. Allahumma itu sama dengan ya Allah, wahai Allah. Nah, Allahumma, ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Matin, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita praktiskan, kita bisa praktikkan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kaitannya dengan doa ini sangat penting. Ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi menyebutkan bahwa innad du'a, doa itu mauqufum bainas sama'i wal ardi, terhenti di antara langit dan bumi. Jadi ketika itu orang berdoa itu doanya naik, ya, tapi kemudian terhenti antara langit dan bumi. La yas'adu minhu syai', ya, tidak bisa naik lagi, tidak bisa naik lagi hatta tusalliya ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, sampai orang yang berdoa itu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis Nabi. Nah, doa itu menggantung-gantung, Pak. Doa yang dilangitkan itu menggantung-gantung di antara langit dan bumi. Ya. Sampai kapan itu? Menunggu. Sampai orang yang berdoa itu kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah kemudian terangkat doa itu naik. Nah, salawat ini sendiri pada hakikatnya adalah doa. Hakikatnya adalah doa. Jadi ketika kita mengatakan bersalawat kepada Nabi, artinya apa? Siapa yang bersalawat sebenarnya? Bukan kita yang bersalawat. Kita ini hanya memohon kepada Allah agar melimpahkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang bersalawat itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kan mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Ya kan? Jadi kita mohon kepada Allah, Allahumma ya Allah, sholli, mohon limpahkan salawatmu. Nah, salawat itu untuk Nabi. Salawat untuk Nabi itu adalah rahmah makrunah bit ta'zim. Jadi salawat untuk Nabi, ketika Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada nabinya, maka itu maknanya rahmatun, rahmat makrunatun, yang dibarengkan bit ta'zimi, dengan pengagungan. Jadi Allah Subhanahu wa taala merahmati Nabi itu bukan karena mengasihani, tidak seperti kita. Kalau kita ini dirahmati Allah artinya kita dikasihani, tapi kalau untuk Nabi itu justru sebagai penghormatan. Sebagai penghormatan. Itulah maknanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu yusholluna 'alan nabi. Nah, artinya apa? Itu rahmat yang disertai dengan pengagungan. Nah, jadi hakikatnya ketika kita bersalawat kepada Nabi dalam doa-doa kita, itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidah, siapa yang bersalawat untukku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Nah, jadi ini penting. Jadi puji-pujian kepada Nabi, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dan di akhir doa, jangan sampai kita abaikan. Bahkan itu jauh lebih penting daripada doa kita sendiri. Ya, jadi jangan sampai doa kita ini yang ditonjolkan, kita lupa memuji Allah, kita lupa bersalawat kepada Nabi. Ya, padahal yang paling penting itu sebenarnya adalah ini. Puji-pujian kita kepada Allah. Salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, doa ini kemudian sebagaimana bismillah kemarin itu kehilangan kesakralannya karena ditempatkan bukan pada tempatnya. Doa ini mohon maaf, seringkali doa itu hanya dijadikan sebagai pelengkap seremoni. Pelengkap seremoni. Ya, jadi seakan-akan doa ini ya hanya tidak enak kalau tidak ada. Ya, kadang-kadang dilupakan.
Kadang-kadang acara ini sudah dimulai, baru panitia sibuk cari siapa yang baca doa. Itu tidak dipersiapkan. Jadi hanya menjadi pelengkap seremoni. Ini yang kemudian menyebabkan doa ini tidak ada tuahnya, tidak ada keramatnya sama sekali. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan media, informasi, ada lagi satu hal yang perlu kita ingatkan. Itu kadang-kadang kita mendoakan orang itu melalui stiker. Jadi seumpama masuk di grup WhatsApp kita, ada berita duka, ada kenalan kita atau keluarga kita meninggal, masuklah di beritanya di grup WhatsApp. Ya, telah berpulang ke rahmatullah saudara kita si Fulan pada pukul sekian. Bagaimana respon kita? Sunnahnya itu kita doakan. Sunnahnya kita doakan, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi seringkali tanpa sadar kemudian berdoa ini kita lupa. Kita merasa sudah cukup dengan mengirim stiker. Ya, turut berduka cita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga ini, semoga itu. Pertanyaannya, apakah itu bisa dikategorikan sebagai doa? Tidak bisa. Itu tidak bisa dikategorikan sebagai doa. Jadi termasuk hak saudara kita ketika meninggal itu kita doakan. Itu haknya, kewajiban kita. Tapi jangan sampai kemudian kita merasa bahwa ketika kita mengirim stiker duka cita melalui WhatsApp itu, lalu kewajiban kita ini tidak, saudaraku rahimakumullah. Kita harus letakkan HP kita dulu, letakkan HP kita. Kita sudah baca berita duka itu, letakkan HP kita. Lalu kemudian angkat kedua tangan kita, mohonkan ampun untuknya kepada Allah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma taqabbal jami'as solihati a'malihi wa kaffir anhu sayyiati. Setelah itu kemudian kalau kita mau mengirim stiker silahkan. Begitu juga dalam momen-momen yang lain, ada saudara kita, kerabat kita yang lahiran anak. Nah, kita tahu beritanya. Tidak cukup hanya dengan mengirim stiker. Tidak cukup. Tapi kita harus betul-betul berdoa. Bahkan itu yang lebih penting. Meskipun kita tidak mengirim stiker, kalau kita berdoa, insya Allah sampai. Kita mengirim stiker itu, ini kemudian hanya doa itu jangan sampai hanya menjadi basa-basi pergaulan. Nah ini bahasa kita ini ya. Jadi doa itu kemudian kehilangan makna kesakralannya. Yang pertama karena hanya menjadi pelengkap seremoni. Kemudian yang kedua karena hanya menjadi basa-basi pergaulan. Ya, seakan-akan kemudian bahwa kita sudah menunjukkan respek gitu. Padahal itu bukan doa. Itu bukan doa. Nah, kemudian yang terakhir pembicaraan kita tentang fikih doa itu, hendaklah kita memperhatikan waktu-waktu dan tempat-tempat. Nah, jadi ada waktu-waktu yang mustajabah, ada tempat-tempat yang mustajabah. Nah, di antara yang mudah itu adalah antara azan dengan iqamah. Antara azan dengan iqamah, ketika kita sedang menunggu datangnya waktu sholat, itu adalah waktu-waktu yang mustajabah. Itu disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sempatkan untuk berdoa. Nah, termasuk diantaranya ketika kita sedang bersujud. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan bahwa momen kedekatan yang paling intim antara seorang hamba dengan Tuhannya itu adalah ketika dia bersujud. Ini momen kedekatan yang paling intim. Tidak ada lagi yang lebih dekat daripada itu. Ketika dia bersujud. Apakah itu sujud di dalam sholat? Tapi kalau kita berjamaah, kita harus hati-hati. Jangan sampai terlalu lama sujud berdoa, lalu kemudian kita ketinggalan gerakan-gerakan imam, ini bisa membatalkan kita punya sholat itu. Ya. Kalau kita sholat sunnah, nah, kita sujud, disitulah momen yang paling tepat untuk kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Termasuk juga sujud-sujud di luar sholat. Kan ada sujud-sujud sujud syukur, ada sujud tilawah. Ini juga momen-momen yang baik untuk kita berdoa. Akan tetapi sujud hanya dengan tujuan berdoa saja itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi harus ada momen yang menyertai, apakah di dalam sholat, apakah kita sedang sujud syukur atau sedang sujud tilawah. Itu kita ikutkan doa di situ. Tapi kalau tiba-tiba kita ini jatuh tersungkur saja, jatuh tersungkur, sujud. Dan orang-orang kan tengok ini heran. Nah, begitu selesai, kamu tadi ngapain itu? Saya berdoa. Nah, itu tidak disyariatkan seperti itu. Ya, tidak disyariatkan melakukan sujud khusus hanya untuk berdoa, itu tidak dibolehkan. Tidak diperbolehkan. Nah, kemudian ketika hujan turun, nah itu juga saat-saat yang mustajabah. Apalagi di sepertiga malam yang terakhir. Khusus untuk bulan Ramadan ini tidak ada lagi waktu ini, waktu itu. Semua detik-detik Ramadan, siangnya, malamnya, mulai pagi sampai pagi lagi, itu semua adalah waktu-waktu mustajabah. Nah, Nabi SAW gambarkan di antara karakter Ramadan itu adalah yustajabu fihi du'a. Semua doa-doa itu akan direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita perhatikan tempat-tempat berdoa. Tempat-tempat itu ada memang tempat-tempat yang istilahnya punya level tertentu ya, seperti di tanah suci, di dekat Ka'bah, Hijr Ismail, Raudhah. Kalaulah kemudian kita mendapatkan rezeki, lalu kemudian kita dihantarkan sampai di tempat-tempat yang makbul ini, maka di situ kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang sempat kita kaji pada subuh hari ini. Insyaallah besok subuh kita akan mulai masuk pada doa-doa di dalam Al-Qur'an yang akan kita jelaskan sedikit supaya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita paham latar belakang doa itu, siapa yang punya doain dan kenapa dia berdoa seperti itu. Nah, sehingga kemudian ketika kita berdoa, hati kita itu tidak lalai dengan apa yang kita ucapkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.